Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Satriani, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama beliau, Bapak Ahmadi, Kepala Sekolah SD Negeri Tidar 4 Kota Magelang, terkait pengambilan keputusan dilema etika. Dan berikut liputannya. Selanjutnya, saat ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri Tidar 4 Kota Magelang, yaitu Bapak Ahmadi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Rian. Oke, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada beliau terkait tugas saya di modul 3.1 untuk pengalaman beliau selama menjadi kepala sekolah atau menjadi seorang pemimpin dalam memberikan keputusan yang memiliki kasus dilema etika. Ada beberapa panduan pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada beliau. Untuk itu langsung saja, Pak Ahmadi, hari ini kabarnya sehat nih, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya juga semakin bersemangat untuk bisa mewawancarai Pak Ahmadi hari ini. Ada beberapa pertanyaan, Pak, yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak terkait tentang pengambilan keputusan mengenai dilema etika. Langsung saja nih, Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Pak Rian. Banyak sekali terjadi di sebuah sekolah kaitannya dengan permasalahan kadang beberapa masuk dilema etika atau masuk juga moral. Kita mensikapinya secara profesional. Ketika di saat kita harus mengedepankan rasa, maka ya kita bermain dengan etika. Tetapi kalau kita harus berbicara masalah regulasi, ya kita akan putuskan dengan panduan dan regulasi. Oke, untuk selanjutnya, Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebuah keputusan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan dan sama-sama harus diputuskan, maka ketika itu bisa berjalan bersama-sama, ya kita jalankan bersama-sama. Tetapi kalau memang harus satu persatu, maka ya kita menggunakan skala prioritas. Jadi mana yang harus kita kerjakan dulu, mana harus kita putuskan dulu, itu yang kita jalankan. Oke, baik, Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, ini langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini terkait dengan pengambilan keputusan? Ketika itu berhubungan dengan kedinasan dan ada aturannya sesuai regulasi, ya kita dasarnya kita pegang aturan. Ketika itu berhubungan dengan keputusan yang menyangkut hajat orang banyak, terus terkadang berbenturan dengan regulasi, ya kita agak bermain dengan hati. Tetapi kita tetap berpegang teguh pada aturan yang ada, cara mainnya apa, aturan mainnya seperti apa. Tidak boleh kita meninggalkan itu, karena ketika kita meninggalkan aturan yang ada, maka kita akan bertabrakan dengan kepentingan di luar kedinasan, biasanya seperti itu. Sehingga ya kita tetap berpegang pada kedinasan dan aturan yang berlaku. Terus nanti baru ketika ada hal-hal yang mungkin perlu kebijakan khusus, ya nanti mungkin kita bicarakan secara pribadi, tapi secara umum tetap harus sesuai dengan regulasi. Tetapi tetap meskipun ada pembicaraan yang khusus, tetap kita berpegang teguh pada aturan dan regulasi yang ada.
Baik, terima kasih Pak. Untuk yang selanjutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya untuk kasus yang ada dilema etikanya gitu Pak? Hal-hal apa yang dianggap Efektif. efektif? Iya, Komunikasi, komunikasi nih Pak. komunikasi yang baik tentunya dengan berbagai macam pihak dan yang berkepentingan, terutama stakeholder yang dari sekolah. Terus ketika itu menyangkut dengan orang tua, maka kita bicarakan dengan orang tua. Ketika harus bertemu di komite, kita terus sampaikan dengan komite, terus kita rapatkan, kita koordinasikan bersama. Yang penting adalah komunikasi. Komunikasinya ya Pak. Oke, kalau ini Pak untuk berikutnya ini hampir sama Pak, tapi kalau ini lebih ke tantangannya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Tantangannya gimana nih Pak? Tantangannya adalah resiko ya. Resiko ya. Resiko jabatan, resiko moral, sosial pasti. Iya. Ya karena ya memang resiko pejabat seperti itu. Resiko pejabat seperti itu. Tapi jangan khawatir bahwa tantangan itu sebenarnya membuat kita, mengajak kita untuk bisa berpikir secara kreatif. Iya. Tantangan banyak, tidak ada yang pernah berat. Ketika kita bisa berpikir secara rasional, kreatif, itu Iya. akan menemukan jalan. Iya, tetap bisa dilewati. Bisa pasti. Jadi bukan merupakan suatu tantangan yang berat gitu ya Pak ya? Ya, tidak pernah menghambat jalannya suatu roda kehidupan di sekolah. Oke. Karena prinsip orang tua kan tidak mungkin hanya tidak sekolah. Iya. Ya, seperti apapun yang ada di sekolah, ya tantangan seperti apa ya harus kita lakukan. Oke. Dan enjoy saja. Iya, luar biasa. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus atau jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau selama ini yang sudah jalan, kita ketika ada dilema etika, permasalahan dilema etika, langsung kita tuntaskan sehari itu juga ya. Dituntaskan Ya, tuntaskan sekali. Tidak berlarut-larut ya. Karena kalau berlarut-larut nanti akan mengembang biasanya seperti itu. Agar tidak mengembang, tetapi mengendap, Yeah. bagaimana kita selesaikan, kita tuntaskan benar-benar tuntas dalam waktu yang sama. Tidak perlu ditangguhkan besok kita jadwalkan dan sebagainya. Nanti akan mengembang ke ranah yang lain, berbahaya ya. Sebaiknya diselesaikan dalam waktu itu. Iya, dengan komunikasi yang baik berarti di hari itu juga Iya. langsung selesai, kemudian masalah sudah hilang, tidak Iya. ada lagi gitu. Besok pertemuannya sudah ganti tidak lagi, masalah sudah lagi. enjoy Iya. lagi. Oke, luar biasa, ini hebat sekali. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nak perorangan tidak ada, tidak ada. Perorangan tidak ada karena apa ya? Kasus itu kan sebenarnya terhadap diri kita. Sebenarnya orang lain sulit ya untuk bisa membantu. Betul itu. Bagaimana kita mensikapi aja kasus itu, apakah harus bagaimana kita mensikapi, membawa diri Jadi pengelolaan dirinya Iya, Pak, betul. gitu. Kalau orang lain itu ya mungkin ada ya, tapi selama ini Pengelolaannya kecil nih Pak, lebih peluangnya ke kecil. diri sendiri, Diri pengelolaan kita. dirinya ya Pak. Baik. Untuk yang terakhir nih Pak, pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat atau Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama pembelajaran hidup. Iya. Pembelajaran hidup dari diri saya sendiri sebelum ke ranah ke institusi ya. Secara pribadi ya, saya akan dapat pembelajaran. Oh ternyata bahwa hidup itu harus begini, harus begini, seperti itu. Dan setiap permasalahan yang kita hadapi akan menjadi catatan dan menempati ruang kita, ruang kehidupan kita.
Dan itu akan selalu teringat ketika kita menghadapi masalah yang sama. Jadi sebuah pengalaman itu akan berarti ketika kita akan menghadapi sebuah permasalahan yang sama, termasuk dilematika. Ketika sekarang sudah pernah menghadapi, maka ketika akan ada lagi kita sudah punya pengalaman akan mudah. Pertama pengalaman pribadi. Yang kedua tentunya kita bisa berbagi praktek baik ya dengan teman-teman. Ketika ada teman bercerita atau membagikan permasalahan tentang dilematika, kita minimal kan bisa membantu orang lain. Kalau saya punya pengalaman seperti ini, kalau memang cocok ya enggak, kalau sekiranya tidak ya enggak. Tapi selama ini apa yang kita laksanakan ketika ada orang lain curhat-curhat itu kadang banyak sekali membantu. Jadi sudah ada pengalaman sebelumnya, kemudian tahu harus seperti apa langkahnya gitu nih Pak. Oke, baik. Itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan, kemudian saya melakukan perbincangan bersama beliau Bapak Ahmadi, Kepala Sekolah dari SD Negeri 34 Kota Magelang, tentang bagaimana cara beliau selama ini menangani sebuah permasalahan. Dan yang saya garis bawahi adalah beliau ini hebat sekali karena mengubah suatu permasalahan ini menjadi suatu pembelajaran hidup, menjadi suatu pengalaman yang berharga, sehingga tidak menjadikan satu permasalahan itu menjadi titik yang berat, begitu nih Pak? Tidak pernah menjadi beban. Tidak pernah menjadi beban. Jadi insya Allah mudah-mudahan pertemuan saya bersama beliau nantinya bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya, menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, dan membawa berkah tentunya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak. Mudah-mudahan nanti Bapak sehat selalu dan sukses. Amin. Itu tadi perbincangan saya bersama beliau. Saya akhiri. Terima kasih. Saya Rian Satriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rian Satriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya bekerja di SD Negeri 34 dan berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Pratiwi, Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Kota Magelang, terkait penugasan kami untuk calon guru penggerak angkatan 11. Baik, dan dalam kesempatan kali ini saya bersama Bu Pratiwi akan mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan tentang dilema etika yang sudah beliau laksanakan atau beliau praktikkan selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Kota Magelang. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Tiwi, bagaimana kabarnya, sehat nggih? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, dan ini menjadi rasa semangat saya ya. Terima kasih Bu Tiwi sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk nanti berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan yang sudah Bu Tiwi laksanakan selama menjadi kepala sekolah di sini di SD Negeri 1 Kota Magelang. Di sini tugas saya itu adalah mencari tahu bagaimana Bu Tiwi nantinya dapat mengambil sebuah keputusan ketika mengalami suatu dilema. Dan bagaimana caranya, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Tiwi, gitu ya. Siap. Langsung saja berarti ya untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Kalau dilema etika itu berkaitan dengan suatu permasalahan itu terkait bagaimana nantinya pengambilan tersebut bisa keterlibatannya itu berapa orang. Jadi dalam dilema etika itu pastinya ketika kita pengambilan keputusan itu berkali-kali kita refleksikan kembali apakah nantinya keputusan yang kita ambil itu sudah tepat ataukah nantinya ada pihak-pihak yang dirugikan. Itu kalau dilema etika. Kalau rujukan moral ini sudah pasti terkait dengan benar atau salahnya. Ini sudah berkaitan dengan peraturan. Itu tidak bisa tolerir lah, sudah salah ya salah.
betul ya betul. Kalau itu dari bijukan kami. Oke, untuk selanjutnya nih, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau masalah pengambilan keputusan berkaitan dengan kedua-duanya benar atau mengandung nilai kebajikan, pastinya yang pertama kami konsultasi terlebih dahulu dengan atasan kita ya, dengan atasan atau dengan rekan sejawat yang sekiranya bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan, terutama yang sudah lama bekerja atau mempunyai pengalaman yang lebih dari kita. Karena dengan adanya komunikasi itu pastinya kita bisa mengambil mana sih yang lebih memberikan istilahnya itu kebijakan atau keputusan yang terbaik. Walaupun dua-duanya baik, kita ambil yang terbaik. Tentunya kedua belah pihak yang ini bisa teratasi semua. Oke, luar biasa. Ini lanjut yang selanjutnya, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ketika menghadapi permasalahan tersebut gitu. Kalau misalnya ada sebuah permasalahan terkait misalnya dilema etika, pertama ya kita mencari tahu dulu permasalahannya itu seperti apa, karena kan saya tergolong baru di sini. Ketika ada suatu permasalahan dan saya merasa yang saya lihat selama saya di sini itu belum memberikan gambaran yang pasti, pastinya saya mencari tahu dari teman-teman di sini, mencari tahu kebenaran. Misalnya si A melakukan sebuah kesalahan atau apa, kami pasti konsultasi dulu. Sebelumnya pernah tidak seperti itu, pernah tidak melakukan hal-hal yang di luar peraturan, itu pasti kami lakukan. Kemudian yang kedua, kita ngobrol dulu, seperti sharing lah dengan yang bersangkutan. Kita ajukan dulu jadwalnya, penjadwalan, meskipun kadang sudah dijadwalkan tapi akhirnya mundur. Tetap nanti kita tetap melaksanakan untuk sharing seperti restitusi ya. Kalau kita misalnya dengan anak juga seperti restitusi, kita ajak ngobrol, kita sharing, bukan pendekatan. Pendekatannya kita laksanakan. Itu yang biasanya saya ambil. Kalau misalnya cara ini pun nanti belum membuahkan hasil, pastinya biasa kita mencari pendapat, kita sharing dengan kepala sekolah yang lebih senior, kemudian dengan pengawas sekolah kita bisa menceritakan kalau ada seperti ini. Itu jalan yang biasanya saya tempuh. Namun selama ini ketika kita pendekatan, itu alhamdulillah sudah bisa memberikan hasil yang positif. Dan permasalahan-permasalahan yang ada tidak sampai kepada pengawas atau kepada kepala sekolah yang lebih senior daripada kami. Jadi cukup bisa diselesaikan secara internal. Iya, betul. Bisa pendekatan gitu loh. Interaksinya berarti bisa terjalin dengan baik. Paling nggak kita bisa ngobrol ya, walaupun gimana ya, kadang kan saya sendiri juga baru mau saklek ya nggak bisa, mau misalnya lembek ya kita juga nggak bisa jalan, jalannya itu sesuai dengan ilmunya saja. Oke, untuk selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, yang paling efektif itu untuk kasus dilema etika pastinya kayak restitusi, ngobrol. Restitusi ini memang benar-benar efektif nih, karena dari sini yang bersangkutan juga menyadari, walaupun kita sebenarnya mancing-mancingnya agak lama juga, kemudian yang bersangkutan bisa langsung memberikan refleksinya, kemudian mengerti, oh iya saya selama ini seperti ini. Nah, itu yang efektif menurut saya, refleksi itu, kemudian restitusi, sharing, ngobrol, pendekatan secara pribadi. Yang dalam itu kayak kita di sekolah tuh bukan atasan dengan bawahan, tapi lebih ke teman. Saling saling melakukan pendekatan mengayomi seperti itu.
suatu hal yang tidak ngejudge orang gitu ya. Betul. Karena semua orang biasa. Iya, itu sebuah yang sangat luar biasa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Oke, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini tantangannya ini sekarang. Tantangannya itu sebenarnya apa ya? Tantangannya itu sendiri sebenarnya kayak apa ya? Ragu-ragu pasti ada. Kalau misalnya ada suatu dilema etika, itu mesti pertanyaan yang muncul. Kira-kira aku salah nggak? Kira-kira tuh saya tuh salah nggak Yang ngambil saya lakukan keputusan seperti sudah ini? tepat atau Ya. belum gitu ya? Itu kayak sebenarnya tantangannya itu dari diri sendiri, terlalu banyak ragu-ragunya. Iya. Kalau seperti ini, khawatirnya yang sini merasa bersalah. Iya. Kemudian saya sendiri juga merasa tepat tidak ya. Jadi dipikirnya itu nggak cuma sekali dua kali, salah Butuh nggak. merenungkan Iya. dulu gitu ya. Setelah itu baru nanti kita biasanya sih, karena dilema etika itu kan memang apa ya, ini tersulit kalau menurut saya. Itu sangat sulit sehingga butuh pemikiran yang matang, bolak-balik itu apa ya, terus-menerus Berulang untuk ya. dipikirkan, direnungi. Semoga keputusan yang diambil itu benar, yang bersangkutan juga bisa menerima, Iya. dan teman-teman yang lain juga bisa menerima keputusan, bukan hanya si yang bersangkutan. Yang paling bijaksana lah intinya seperti Iya, itu ya. pokoknya nggak ada yang merasa dirugikan dan Iya. nyaman bagi semua. Oke, pertanyaan berikutnya ini, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya, kalau jadwal pasti ketika ada suatu dilema etika kan tidak langsung diselesaikan di tempat begitu Iya. saja. Butuh perenungan ketika ada suatu masalah. Masalah ini nantinya timbul lagi nggak di kemudian hari? Ya, Nanti kebijakan yang diambil ini apakah bisa diterapkan pada hal yang sama ketika nanti itu persoalan yang sama muncul? Ini pasti penjadwalnya kadang sudah terpikirkan. Okelah, dijadwalkan misalnya hari Selasa besok ada rencana untuk ngobrol dengan si A. iya. Tapi ternyata tiba-tiba ada jadwal yang Kegiatan yang mendadak. lain. Ya. Akhirnya kita undurkan. Yang penting kedua-duanya itu ada waktu selong, longgar, Iya. yang kita itu bener-bener nyaman ya untuk ngobrol ya, baru bisa dilaksanakan. Kalau secara prosedur ya, kalau kami selama ini, tapi kalau selama di kepala sekolah kayaknya belum begitu banyak ya karena baru sebentar. Kalau yang selama ini lebih banyak itu penjadwalannya itu tidak saklek ya, tidak harus ya itu dari jam dan sekian. Tapi kalau misalnya ada waktu yang sudah kedua belah pihak ini antara yang bersangkutan ini sudah ada waktu dan ini sudah ada baru kita lakukan. Kemudian dengan cara ya tadi itu kita refleksi, kemudian ada distribusi, kemudian ya pendekatan-pendekatan. Prosedurnya sih cuma itu, tidak ada yang begitu apa ya, langkah-langkah Rumit ya. iya, tidak begitu rumit karena sebenarnya Fleksibel gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya nih, masih ada pertanyaan lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, faktor ketika ada dilema etika ini bantuan dari teman-teman dalam satu lingkungan sekolah itu pasti dibutuhkan karena memang sebuah instansi itu kan satu keluarga, satu rumah lah, satu keluarga juga. Dengan adanya masukan dan saran dari teman-teman itu yang sangat membantu kami. Makanya ketika ada rapat membahas sesuatu itu yang paling saya minta
monggo saran Bapak ya. Karena kan memang ketika kita memikirkan sesuatu dengan bersama-sama itu akan lebih mudah, Betul. akan lebih memunculkan ide-ide, kebijakan, keputusan dan semuanya itu tahu. Iya. Kalau misalnya hanya saya dengan yang bersangkutan itu tidak semua tahu, dalam tanda kutip tidak semua masalah yang bisa diketahui dengan umum tentunya. Yang umum-umum saja yang bisa diangkat di forum. Kalau misalnya itu masalah sangat pribadi ya tentunya cuma yang bersangkutan dengan saya. Cuma kalau misalnya itu bisa untuk semuanya pasti minta saran masukan dari teman-teman. Kemudian teman-teman juga nantinya tahu kebijakannya seperti ini, keputusannya seperti ini, dan semoga nantinya ketika ada hal-hal yang sama, kebijakan yang telah diambil bisa diterapkan atau dimodifikasi dengan situasi yang sama. Pokoknya itu, pokoknya teman-teman. Iya, teman-teman. Itu juga lebih terbuka gitu. Iya, ya. betul. Jadi kami pun buat keputusan itu tidak semata-mata aku dan dia, tapi karena semua pada apa ya istilahnya menjadi kesepakatan bersama gitu ya. Betul. Oke, terakhir ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan khususnya untuk dilema etika? Yang bisa diambil pengalamannya itu bahwa keputusan yang kita ambil itu harus benar-benar disapi, kemudian dipertimbangkan, tidak cuma sekali dua kali, tetapi harus dipikirkan berulang kali. Karena dilema etika itu ya rumit sekali, rumit sekali. Sepertinya itu nggak ada yang salah, tapi karena dilema etika itu mengandung berbagai macam nilai-nilai kebajikan yang ternyata yaitu kita dalam mengambil keputusan harus benar-benar dengan pemikiran yang jernih, tidak boleh tergesa-gesa, banyak-banyak ngobrolnya, sharingnya. Makanya saya tuh sering jual, kalau orang Jawa itu bilangnya jual. Mari kita idenya apa, saran masukannya apa. Jadi itu sering banget saya ketika ketemu, pokoknya ayo kita bareng-bareng kolaborasinya. Ya. Karena saya juga nggak bisa jalan sendiri, pasti butuh teman-teman, butuh saran masukan. Kemudian sekolah ini luar biasa dengan mereka, tapi enggak kalau saya sendiri. Tetap harus ada, ketika ada dilema etika, ya itulah harus dipikirkan berkali-kali. Bismillah, istilahnya itu pokoknya Bismillah. Semoga keputusan yang diambil benar-benar yang baik dan yang bersangkutan juga nyaman, tidak ada masalah berkelanjutan, cukup sampai di sini. Istilahnya semuanya nyaman. Oke. Ya, luar biasa sekali dari jawaban-jawaban semua yang sudah disampaikan oleh Bu Tiwi. Ini memberikan apa ya istilahnya, tadi ada satu yang saya garis bawahi. Sebetulnya tidak ada yang salah, tapi karena yang namanya suatu dilema itu berarti harus ada yang dipikirkan gitu ya, supaya mendapatkan suatu keputusan yang lebih bijak gitu, dan itu ada step-stepnya seperti itu. Bahkan tadi ada programnya, ada prosedurnya juga. Ini luar biasa sekali. Semoga bisa menginspirasi kita semua terhadap apa yang tadi sudah kita perbincangkan di pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi Bu Tiwi atas waktunya. Saya mohon maaf kalau mengganggu waktunya Bu Tiwi. Semoga Bu Tiwi dan juga SD Negeri 1 beserta rekan-rekan semuanya sukses, nanti semakin berprestasi dan tentunya tetap menginspirasi gitu ya Bu Tiwi ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak yang sudah bersorabu ke sini. Mohon maaf kalau jawabannya itu tidak sesuai harapan. Oh enggak, sudah luar biasa dan ini membuka cakrawala baru. Begitu, itu tadi perbincangan saya bersama Bu Tiwi terkait dengan tugas saya untuk pemenuhan di modul 3.1, lebih tepatnya tentang pengambilan keputusan dilema etika. Dan saya pamit, mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan dari saya dan juga mungkin dari Bu Tiwi. Terima kasih, semoga perbincangan ini membawa berkah untuk kita semua, membawa manfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, saya Rian Satriani dan juga Ibu Tiwi, Kepala Sekolah SD Negeri Wates 1 Kota Magelang, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan itulah tadi rangkaian yang sudah saya lakukan terkait pengambilan keputusan dilema etika bersama beliau Bapak Ahmadi, Kepala Sekolah SD Negeri 34 Kota Magelang dan juga Kepala Sekolah dari SD Negeri Watu 1 Kota Magelang, Ibu Pratiwi. Semoga apa yang saya lakukan dan apa yang saya tampilkan membawa keberkahan bagi kita semua, membawa kemanfaatan bagi kita semua. Salam guru penggerak, maju terus, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.